Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang faslun fi tahdiri minal jahli. Pasal yang menerangkan berwaspada terhadap kebodohan. Dalam arti kita itu harus berwaspada untuk tidak menjadi orang yang bodoh, tidak tahu terhadap sesuatu. Amal jahlu adapun kebodohan, ketidaktahuan, bahwa aslu kulli syarin, dasar akar setiap kejelekan, wa mansya'u kulli dororin, dan faktor yang menyebabkan kebahayaan, bahaya malapetaka. Jadi kebodohan itu dampaknya itu sangat luas. Orang bodoh nanti menjerumuskan kita. Orang bodoh kita ketika dipengaruhi oleh orang bodoh, nanti kita jadi gila juga kan, artinya beda banget orang bodoh sama orang pintar. Orang bodoh melakukan ibadah, melakukan sunnah, melakukan kesunahannya, melakukan fadilahnya, melakukan bacaannya, semuanya itu dilakukan dalam arti meraup keuntungan lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Ini kasih sholat aja, tidak lebih. Kamu sholat, membaca sunnah, membaca iftitah, membaca apa lagi, doa tahiyat, membaca ini dan lain sebagainya, itu kan mendapatkan poin yang sangat besar. Beda dengan orang yang tidak tahu atau jahil. Dia itu ya sholat gak karu-karuan kan, asal meninggalkan kewajiban aja itu. Dan al-jahl ini, bodoh, masuk dalam hadisnya Nabi, masuk hadisnya Nabi dalam arti ya masuk ini hadisnya Nabi gitu, dihukumi gitu. Wa ahluhu iku dakhiluna pada mancing sapa ahluhu fi umumi qauli, ing dalam keumuman pengendikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa alimun wa muta'allimun. Ad-dunya dunia itu materi ya, awas, dunia itu materi, tempatnya materi. Meskipun nanti kita bisa mencari sesuatu yang positif atau melakukan ibadah ya di dunia, emang itu. Tapi pada hakikat dunia sendiri itu mal'unatun. Mal'un itu mub'adun anil khairi, dijauhkan, terjauhi. Mal'unun ma fiha, dan seluruh ada dalam itu mal'unun. Kecuali dunia itu mal'un, kecuali orang yang menyebut Allah, ingat sama Allah. Ingat sama Allah itu bukan hanya zikir, tapi selalu merasa syukur, merasa kenapa saya diciptakan kan, kenapa Allah ini menciptakan pasangan saya, kenapa Allah ini menciptakan saya berpasangan dengan dia sama istri saya, kenapa Allah ini memberikan saya rezeki. Selalu mendapatkan syukur dan ingat. Kenapa sekarang ini ada corona, itu kan harus ingat sama Allah. Dalam arti ketika tidak ada corona, mungkin kita terlalu lalai, open sama keluarga kita. Adanya corona ini biar kita kembali kepada keluarga, khususnya orang-orang yang sibuk di luar rumah kan, pengusaha sering menghabiskan waktu di luar, atau pengusaha dan lain sebagainya, semuanya sekarang bangkrut. Mulai orang-orang itu baru sadar pada Allah dan lain sebagainya. Di Spanyol
gara-gara corona adzan baru dikumandangkan dan sebagainya. Maksudnya suara Islam ini menjadi gemetar gitu. Itu kan dikrullah bisa babi hadhil waba gitu. Itu yang pertama, tidak dilaknat kalau masih ada zikrullah. Zikrullah itu sifatnya global. Yang kedua, alimun, orang yang cendekiawan, orang alim, paham lah. Nah itu orang alim, banyak kan orang alim. Orang alim merupakan warasatul anbiya, yang menjadikan tonggak di muka bumi ini. Kita belajar lewat mereka. Mereka belajar dari terus sampai Nabi Muhammad. Dalam arti tanpa orang alim, tanpa orang yang berpahaman agama, nanti kita ini tidak ada apa-apanya, nggak tahu sama sekali. Tanpa guru kita akan menjadi seperti binatang mungkin. Saya kalau tidak belajar ya mungkin nggak karu-karuan nanti. Wa muta'allimun, yang ketiga wa muta'allimun. Muta'allim, orang yang sedang belajar, orang yang belajar, santri, mahasiswa dan lain sebagainya. Itu karena mereka itu sedang mencari ilmu Allah. Ilmu itu ada dua, ilmu kauniyah, maksudnya ini lawannya diniyah, itu kauniyah gitu. Kalau diniyah ilmu agama, kalau kauniyah itu ilmu biologi, matematika, semuanya itu ilmu Allah. Kita tidak boleh memarijinal ilmu selain agama itu. Semuanya itu penting semua. Ilmu biologi kita harus pelajari, matematika, Inggris dan lain sebagainya. Semuanya itu ilmu Allah meskipun bahasanya Inggris. Nah, kita belajar ini kan tujuannya biar tahu. Gini, kita belajar itu biar mendapatkan rahmat. Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu ada dua. Ada rahmatul inayah sama hidayah. Kalau rahmatul inayah itu yang 99 itu tuh. Kalau rahmatul hidayah itu rahmat yang kita harus mendalami dengan sendiri. Kita tahu sholat, contoh ya, kita tahu sholat karena kita belajar memperdalami ilmu fikih. Kita tahu hukumnya ini, hukumnya orang sholat wajib, kalau nggak sholat hukumnya ini. Itu ketika orang itu belajar, maka dia itu diberi sama Allah rahmatul hidayah. Baru kalau rahmat inayah itu emang udah semuanya itu dapat gitu, rahmatul inayah. Tapi kalau rahmatul hidayah itu harus dicari. Contohnya apa ya? Belajar itu. Yang terakhir yang saya mau utarakan yaitu dawuhnya Malik bin Dinar. Waqad kana Malik bin Dinar berkata, rahimahullah ta'ala berkata, man talaba ala ilma li nafsihi fal qalilu minhu yakfihi wa man talaba ala ilma linnas fa hawaijun nasi katsiratun. Kalau mencari ilmu hanya untuk diri sendiri, carilah ilmu secukupnya saja, gak usah banyak-banyak, yang penting-penting saja. Buat sholat, tahu ini, tahu rukunnya wudhu, tahu ya bisa dijalani, ya bisa sambil berjalan gitu, sambil tanya sama orang yang tahu kan gitu. Maksudnya cukup lah, jangan banyak-banyak gitu. Tapi kalau kamu mencari ilmu untuk kebutuhan orang, untuk mengurusi umat, untuk mengurusi negara, untuk mengurusi
segalanya, pondok dan lain sebagainya, maka carilah ilmu yang sebanyak-banyaknya, karena kebutuhan manusia itu sangat banyak, maka ilmu yang kamu gali juga harus lebih banyak kan, jangan sampai kurang gitu. Ibarat lautan, ibarat lautan segoro, biar airnya itu dinikmati oleh semua orang gitu. Kalau kan buat diri sendiri ya cukup ya, 1 gelas 2 gelas 1 ember juga cukup. Tapi kalau buat kebutuhan orang harus banyak drum, lautan, sungai dan lain sebagainya. Itu kan penting juga. Tuh daunnya Malik bin Dinar.